Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Nah, ini fakta mengejutkan terbongkar. Indonesia ternyata sudah dikepung pangkalan militer Amerika dari Papua Nugini sampai Singapura. Apakah ini jadi bukti ya kalau negara-negara tersebut memang antek Amerika yang sengaja dijadikan alat kontrol wilayah gitu? Atau gimana? Yang lebih gilanya lagi, ini muncul kabar ya, kalau Singapura ini wajib nyerang Indonesia. Waduh. Benarkah ya mereka ini cuman pion gitu loh ya, di bawah kendali Amerika untuk menekan kedaulatan kita? Seperti itu. Yuk kita bedah tuntas di video kali ini ya. Tonton sampai selesai. Jangan di skip. Jangan di skip pokoknya. Tapi memang caranya dia naruh pangkalan militer. Pangkalan militer Di Indonesia memang nggak ada. Tapi di sekitar Indonesia banyak banget. ada di Guam kan, dikunci di Guam satu, terus di dekat Singapura ada satu. Itu pokoknya di sekitar Freeport aja ada dua kalau nggak salah. Iya. Di Nugini, di dekat Filipina. Bener. Nah, Iya. karena Filipina negara dia ibaratnya. Oke. Jadi nggak bisa salahin kalau Filipina ada tempat dia karena afiliasi. Nah, Indonesia ini kan unik. Dibilang aliansi enggak, tapi nyatanya under table ya iya gitu kan. Jadi jangan salahkan kalau kenapa Indonesia harus nurut sama, ya lu kalau nggak nurut dari awal juga nggak merdeka. Nah ya kan, fakta mengejutkan ini loh ya tentang pangkalan militer Amerika ya. Pangkalan militer Amerika yang mengelilingi wilayah Indonesia, ya kan, dari Papua Nugini sampai Singapura. Hah? Apakah ini sebagai alat kontrol wilayah gitu? Atau gimana? Ke sana sebutlah saja itu Changi Naval Base misalnya. Nah, itu tempat kapal-kapal perang Amerika yang mungkin dari Pasifik atau dari mana gitu singgah di Singapura. Boleh kita sebut pangkalan militer Amerika di Singapura? Iya, kita nyebutnya memang itu sebetulnya disebut Changi Naval Base. Tetapi Amerika dan Singapura kan memiliki perjanjian kerjasama pertahanan. Jadi kapal itu masuk di sana, isi bensin, tukar kru atau beberapa kru malah berlokasi di situ gitu loh. Jadi artinya di dalam 3 negara pantai ini ada satu yang sebetulnya dalam tanda petik temannya Amerika. Waduh, ini loh ya. Apakah Singapura ini antek Amerika ya? Ya terbukti gitu loh ya dengan adanya pangkalan militer Amerika di Singapura. Ya wajar lah ya kalau orang-orang ya jadi tanyanya seperti itu. Ya apalagi ya kalau tiap langkahnya ini ya kelihatan gitu loh ya selalu sejalan sama kepentingan Barat. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Wajib nyerang Indonesia. Wajib. Dia harus Singapura wajib ya. menyerang Indonesia. Di antara negara ASEAN ini kan kemarin Lawrence Wong sudah ngomong menyerah ya, ekonomi akan minus katanya. Pasti Indonesia dianggap yang terbesar dong Bang. Kira-kira gimana Bang kalau dari visi? Apakah ini benar begitu atau memang ini persepsi aja yang dibangun? Yang dibilang Lawrence Wong itu betul gitu. Dan mereka itu udah ketakutan. Terakhir kita ke Singapura itu kalau nggak salah 2 minggu lalu, itu bahkan mereka udah banyak shadow fleet itu masuk yang sebetulnya nggak boleh. Shadow fleet itu kapal tanpa bendera. Mereka lakukan transaksi jual beli minyak lepas pantai di luar. Ya, kemungkinan minyaknya itu dari negara yang diembargo sama Amerika Serikat. Ya semua orang udah tahu rahasia umum lah, Singapura tempat cuci duit lah. Tapi mereka nggak pernah sebelatan itu ngizinin orang cuci minyak di wilayah dia. Wilayah dia. Dan itu udah jadi pembicaraan umum. Kok tiba-tiba ada kapal tanker ini nggak ada bendera, atau pakai bendera Rusia atau bendera Iran. That's the reality lah. Mereka juga udah pada panik. Panik ya? Iya, mereka panik. Mereka wajib panik. Yang Indonesia harus siap-siap adalah berarti yang harus dilakukan Singapura selanjutnya. Nih catat ya Mon. Singapura wajib nyerang Indonesia. Waduh. Wajib. Dia Singapura wajib nyerang Indonesia. Waduh ya, apalagi ini ada kabar baru ini ya. Menurut Ben Hick, Singapura ini wajib nyerang Indonesia. Waduh.
Apakah ini di bawah kendali Amerika Serikat ya? Tapi ya wajar banget gitu loh ya kalau orang-orang jadi curiga. Ya apalagi ngelihat hubungan militer Amerika yang kuat di kawasan tersebut. Ya termasuk ini tadi loh di Singapura, ya kan? Jadinya muncul pertanyaan gitu loh ya. Ini kerjasama biasa atau memang ada pengaruh besar gitu loh ya di belakang layar? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga spill kota kalian, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Mungkin gak sih Pak sebenarnya Amerika itu cari gara-gara dengan Indonesia gitu ya. Antisipasi apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu ya. Kemarin isu yang pesawat lewat dan lain sebagainya itu gimana Pak potensi itu? Semua negara yang berdaulat dan berani itu punya yang namanya nation interest, punya tujuan interestnya. Nah interest sebuah negara misalnya Amerika ya tentunya ingin menjadi negara nomor 1 di dunia, ingin mengendalikan currency, ingin mengendalikan oil dan lain sebagainya. Untuk hal itu berlanjut sampai akhir zaman kalau perlu dia harus menzolimi negara lain. Jadi nation interest sebuah negara bisa jadi nation threat negara lain. Jadi nation interest sebuah negara bisa jadi ancaman negara lain. Nah ancaman kita ini kalau kita lemah, nggak punya daya tawar, ya ditelan sama mereka. Jadi apakah Amerika mau ngambil wilayah udara Indonesia? Kalau perlu wilayah laut pun diambil sama Amerika. Darat, laut, udara pun kalau perlu diambil. Jadi ya kita juga harus punya bargain atau kekuatan yang sama. Boleh, monggo silahkan gunakan wilayah udara Indonesia dan Indonesia boleh menggunakan wilayah udara Amerika gitu. Misalnya kan dagang kayak gitu nggak apa juga kan, benar nggak? Jadi teman-teman kita pilot kita boleh juga mengudara di sana bebas-bebas sambil motor-motor. Ya harus berani itu gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh, nggak apa-apa selama ada win-win solutionnya. Win-win itu menang sama menang ya, bukan angin-anginan ya. jadi nah bagi Amerika ini win-lose. Ke Amerika tuh mana mau win-win. Dia maunya win, Indonesia-nya lose. Di semua negara ya, di dalam Amerika maunya win-lose gitu ya. Indonesia yang harus pinter gitu. Jadi saya nggak tahu nih dealnya apa. Menggunakan wilayah udara kita untuk angkatan perangnya Amerika. Dealnya apa? Kita mendapat apa gitu ya. Dan pemerintah ya harus membuka diri ya. Oh kita dapet ini, oh ya untung kalau kayak gitu. Misalnya utang kita tinggal separuh nih. Atau bunganya jadi 0 sama 5 tahun ke depan nih. Yang kemarin yang bunga 10 tahun dari menteri terbaik sedunia itu misalnya gitu. Iya kan? Ya itu umumin, bener nggak? Itu. Terus berapa lama? Ini cuma 3 tahun kok, misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak diinjek-injek seumur negara kita ada gitu. Hal-hal seperti itu yang rakyat butuhkan, bukan boleh tidak boleh. Saya yakin ya, gitu. Jadi saya tidak keberatan, jujur ya, saya tidak keberatan. Yang saya butuhkan informasi sekarang kita dapat apa? Itu belum terbuka nih saat ini. Ya udah kita tunggu aja, gitu. Ya, benarkah ya Amerika ini mulai mengincar Indonesia? Seperti itu. Ya memang ya pertanyaan itu sering muncul ya karena Indonesia ini ya memang makin penting gitu loh ya secara ekonomi, sumber daya dan posisi strategis. Jelas itu. Jadi wajar gitu loh ya kalau negara-negara besar seperti Amerika Serikat itu ya punya keinginan gitu loh ya mengincar Indonesia. Waduh. Gimana ini menurut kalian ha? Indonesia mempersiapkan diri perkuat alutsista laut. Dinamika yang terjadi di kawasan Selat Malaka memang cukup kompleks. Potensi terseretnya Indonesia dalam konflik di Selat Hormuz dan Laut Cina Selatan sangatlah besar. Hal inilah yang membuat Indonesia mengambil langkah tegas. Melalui peningkatan terhadap perangkat-perangkat militernya, Indonesia berkomitmen dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memperkuat kekuatan maritim. Beberapa waktu lalu, Indonesia dipastikan akan menerima kapal induk hibah Giuseppe Garibaldi dari Italia. Nah, ini loh ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi 9 miliar lagi. Ya kita butuh
alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po, ya, Pak Po, ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya. Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya, kita jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok, ya. Karena kita harus begini. Dan saya terima kasih ya tanggapan kepada industri pertahanan. Ya jangan terlalu takut ya dengan kebijakan Amerika Serikat, ya kan? Apakah Bapak Prabowo ini diam saja gitu? Jelas tidak ya. Ini sikap tegas dari Bapak Prabowo Subianto hadapi ancaman ya dari negara-negara barat. Mulai dari penguatan pertahanan ya, hubungan militer sampai posisi Indonesia di kawasan. Ya semuanya ini menunjukkan ya kalau apa ya, pemerintah ini nggak mau gitu loh ya negara ini dipandang lemah, ya kan? Ngeri bukan main emang Bapak Prabowo Subianto. Kalau Amerika nyerang Indonesia, kira-kira bakal gampang menang? Eits, belum tentu. Indonesia itu bukan cuma negara besar, tapi juga super ribet buat ditaklukkan. Alasan pertama, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Artinya, musuh harus nyebar pasukan ke banyak tempat sekaligus. Alasan kedua, hutan tropis Indonesia super lebat. Bahkan teknologi canggih pun bisa kesulitan di medan seperti ini. Dan alasan ketiga ini yang paling bikin kaget. Indonesia punya strategi perang rakyat. Semua orang bisa ikut bertahan. Jadi bukan cuma soal senjata, tapi juga wilayah dan rakyatnya. Menurut kamu gimana? Indonesia bakal kuat bertahan nggak? Iya kan? 3 alasan Amerika Serikat ini tak akan mudah gitu loh ya menaklukkan Indonesia. Bukan cuma soal senjata tapi juga pulau, hutan dan rakyatnya. Ini loh ya. Yang lihat Indonesia cuma ya dari peta doang, ya kan? Ini biasanya lupa ya. Negara ini bukan cuma tanah tapi juga jutaan orang ya yang gak suka diatur asing ya. Ingat itu. AS dan Uni Eropa ancam beri sanksi berat jika Indonesia ngeyel tolak cabut larangan ekspor. Prabowo, kami tidak takut. Beberapa tahun ke belakang ada yang menarik dari sektor industri di dalam negeri. Kami memberikan sorotan khusus terkait hal itu karena Indonesia yang selalu kita lihat mengekspor mineral secara bahan mentah, ini perlahan-lahan mulai membangun ekosistemnya sendiri dengan menggaungkan larangan ekspor untuk sejumlah bahan baku diharapkan bisa dikelola di dalam negeri. Namun tidak bisa dipungkiri hal tersebut membuat geram benua biru karena Uni Eropa yang selalu mendapatkan suplai bahan baku dari Indonesia mendadak tidak mendapatkan bahan baku dari tanah air. Hal itulah yang mendasari gugatan di WTO. Dan anehnya, WTO pun menyebut Indonesia bersalah dalam situasi ini. Namun sebenarnya apa salah Indonesia? Indonesia hanya menginginkan kekayaan alamnya dikelola di dalam negeri. Nah, itu. Tentunya hal tersebut memunculkan spekulasi lain di publik Indonesia karena WTO pun sudah memberikan penjelasan terkait rambatan negatif ini.
Namun tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang menyaksikan secara langsung progres hilirisasi ini bertanya-tanya. Kenapa program strategis ini mendapatkan banyak tigalan dari pihak asing, mulai dari Uni Eropa, IMF. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Ya, makanya gitu loh ya. Banyak yang bilang pihak asing ini justru mulai was-was gitu loh ya. Waktu Bapak Jokowi tetap jalan terus ya soal hilirisasi. Ya soalnya dulu ya bahan mentah itu ya, bahan mentah kita ini gampang keluar ya kan. Yang untung besar ya negara lain. Ya begitu Indonesia mulai mau olah sendiri ya, bangun industri sendiri, nilai tambahnya gak lagi lari semua ke luar negeri, ya kan? Nah disitulah ya mulai banyak yang gak nyaman ya. Makanya waktu kebijakan hilirisasi ini dijegal, digugat, sampai diproses ya negara lain, banyak orang lihat itu ya sebagai tanda kalau ya langkah Indonesia ini memang mulai berpengaruh, ya kan? Bayangin aja kalau dulu ya Bapak Jokowi ini takut dan mundur, ya kan? Bisa jadi ya sampai sekarang kita ini masih cuma jual bahan mentah doang ya, dengan harga murah ya, sementara keuntungannya ini besarnya dinikmati negara lain. Waduh, untung saja ya kita ya. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.